Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zaskia Tiara Putri, biasa dipanggil Kia, K-I-A, Kia. Saya lahir di Bekasi pada tanggal 22 Desember 2005. Sejak saya lahir sampai saat ini, saya berdomisili di Cikarang. Oh iya, saya anak kedua dari dua bersaudara. Saudara saya laki-laki. Saat ini saya sedang menjalankan studi di STIE Dharma Agung Indonesia, Ekonomi Bisnis dengan jurusan S1 Manajemen SDM. Oh iya, hobi saya yaitu menggambar, menyanyi, mendengarkan musik, dan memasak loh. Makanan favorit saya yaitu seblak, dimsum, dan mie ayam. Oh iya teman-teman, analisis SWOT yang ada dalam diri saya yang pertama strength atau kekuatan. Yang pertama, saya fokus terhadap apa yang sedang saya kerjakan. Contohnya, saya diberi tugas untuk menyapu. Saya akan lebih fokus ke nyapu dulu, selesain semuanya, baru saya selanjutnya akan mengerjakan tugas-tugas yang lain yang seharusnya saya kerjakan. Yang kedua, bergerak cepat. Contohnya seperti saya sudah mengerjakan pekerjaan nyapu. Karena saya bergerak cepat dan gak mau bertele-tele, saya akan mengerjakan pekerjaan selanjutnya supaya nantinya pekerjaan yang saya lakukan cepat selesai. Yang ketiga, gampang beradaptasi. Contohnya, saya kan sekarang baru masuk kuliah. Karena lingkungan baru dan saya sebelumnya belum pernah merasakan lingkungan tersebut, karena saya punya sifat gampang beradaptasi, saya cocok-cocok aja, entah di lingkungannya maupun di pertemanannya. Lanjut, yaitu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang ada dalam diri saya yang pertama itu pelupa atau bosan. Contohnya, kayak saya lupa nih, saya udah punya baju ini, tapi belum saya pakai gitu. Terus bosannya, kayak semisal saya udah pernah pakai baju ini, terus saya mau jalan-jalan ke tempat yang menurut saya bagus atau apa, saya bosan sama baju ini karena udah pernah saya pakai. Yang kedua yaitu takut gagal atau penolakan. Contohnya, semisal saya belum pernah melakukan hal tersebut karena saya punya sifat takut gagal, jadinya saya kurang percaya diri. Yang ketiga yaitu gampang terpengaruh atau gampang percaya. Contohnya, misalnya saya punya teman yang lagi sedang bercerita. Nah, terus saya padahal nggak tahu cerita itu benar atau salah. Karena saya gampang terpengaruh atau gampang percaya, ya udahlah saya percaya aja atas cerita mereka. Lanjut saja, ada opportunity yaitu peluang. Yang pertama yaitu ada dukungan dari orang terdekat seperti keluarga atau teman. Jadi selagi saya masih ada dukungan dari orang tua, keluarga, dan teman, saya bakal tetap semangat untuk menjalani hal-hal yang ada di depan sana. Yang kedua, mudah mendapatkan teman. Karena saya orang yang gak pilih-pilih dalam pertemanan, saya akan gabung-gabung saja, entah ke kelompok A, ke kelompok B, bahkan ke kelompok yang lain, supaya saya memiliki banyak teman. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman yang saya takutin yang pertama itu pengaruh lingkungan dan pengaruh pergaulan. Contohnya, kayak di lingkungan saya tidak baik, karena saya gampang terpengaruh, jadilah saya ikut-ikut tidak baik. Yang kedua yaitu kurang berhati-hati atau ceroboh. Contohnya, saya mau bepergian jauh, terus saya tuh suka tiba-tiba lupa, ceroboh, ada aja barang yang saya lupa untuk dibawa, padahal barang tersebut penting untuk diri saya. Itu saja analisis SWOT yang ada dalam diri saya. Oh ya teman-teman, tujuan-tujuan apa sih yang pingin saya capai dalam diri saya? Oke, next saya bakal nunjukin sebuah gambaran yang saya buat. Itulah salah satu yang ingin saya capai. Oh iya teman-teman, apa sih uraian-uraian atau cara-cara supaya kita bisa menjalankan tujuan-tujuan tersebut atau menggapai tujuan-tujuan tersebut? Yang pertama, kayak tadi kan saya ingin mendapatkan IPK yang bagus. Caranya dengan saya belajar dengan giat, mengerjakan tugas mungkin yang sudah ditentukan, terus kita disiplin dalam memilih waktu,
Di saat ada tugas-tugas, kita harus cepat mengerjakannya dan cepat mengumpulkannya. Terus di saat ada ujian, kita harus dengan teliti mengerjakannya, fokus mengerjakannya, nggak usah bertele-tele dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Yang kedua, yaitu saya ingin lulus kuliah tepat waktu. Gimana sih caranya supaya bisa lulus kuliah tepat waktu? Mungkin yang pertama, saya harus bekerja keras dengan sungguh-sungguh, entah mengerjakan tugasnya, PR atau apapun itu, dan memahami pelajaran-pelajaran yang dosen kasih di kampus. Yang ketiga, saya ingin bekerja di perusahaan atau kantor yang bagus. Mungkin caranya sama ya dengan yang sebelumnya. Kita harus sungguh-sungguh dalam berusaha, bekerja keras, disiplin waktu, supaya orang bisa menilai diri kita itu seperti apa. Yang keempat, mungkin yang keempat ini kalian juga pasti mau dong. Apa sih? Yaitu membahagiakan kedua orang tua. Nah, mungkin kalau misalnya saya punya pekerjaan yang bagus, gaji yang lumayan tercukupi, saya bisa membahagiakan orang tua dengan cara saya membelikan sesuatu yang mereka senang, terus bisa membantu perekonomian mereka. Tapi ingat teman-teman, membahagiakan orang tua itu gak harus dengan materi, bisa dengan kita nurut kepada mereka, terus kita selalu jujur sama mereka, terus kita nurut apapun dan bisa membantu pekerjaan mereka supaya ringan. Yang kelima, yaitu saya ingin ke luar negeri. Salah satu negeri yang ingin saya kunjungi itu adalah Bangkok, karena saya kan soalnya shopping, kata belanja gitu kan. Nah, di sana kan produk-produknya bagus-bagus, lucu-lucu. Makanya saya ingin membeli produk-produk di sana supaya saya tahu, kayak nggak penasaran lagi. Mungkin dengan cara saya bekerja keras, sungguh-sungguh, saya memiliki uang, saya bisa dia berangkat ke sana. Semoga tercapai. Teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan memberi 5 tips untuk kalian. Silakan didengar.